jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah dilution and extraction ya. Ini Kak, seperti pada gambar di sini, itu ada pulp feed-nya, ya campuran antara pulp dengan pengotornya. Terus ada pengaduknya, terus ada washing liquor. Nanti di sini dicuci ya. Ini kayak orang cuci baju ya. Jadi ada pakaian kotor dengan ininya dengan sabun-sabunnya, dengan ada airnya juga, terus ada air bersihnya, terus diaduk-aduk di sini, terus dibuang airnya, filternya, terus diperoleh pulp yang ini lebih bersih gitu. Nah, ini nggak akan efektif ya kalau tidak dicoba berkali-kali ya. Karena kan kalau kayak misalkan kita mencuci, kalau sekali bilas itu kan mungkin nggak terlalu bersih ya, dibandingkan dengan 2 kali atau 3 kali bilas. Nah, secara teori, kalau misalkan kita pakai teori ekstraksi ya, itu kan untuk satu massa ya, satu kalau dipakai dilution dan extraction ya, kalau misalkan ada zat dengan konsentrasi A terus ditambah dengan dilutionnya, terus dia diekstraksi sampai kesetimbangan, terus dihilangin, terus dicampur lagi sampai kesetimbangan, dihilangin, itu kan kalau secara matematisnya nggak akan tercapai ya sampai infinity ya. Nggak bisa sampai sama dengan 0 ya, sampai infinity itu sampai jumlahnya tak hingga ya, untuk mendapatkan konsentrasi yang benar-benar sama dengan 0, yang benar-benar sampai diekstrak sampai hilang kan. Itu secara teoritisnya seperti itu. Jadi umumnya ini itu perlu diulang berkali-kali dan efisiensinya umumnya rendah ya, dan tergantung kepada konsentrasi awal dari pulp yang mau di dilution ya, dilution terus extraction. Kemudian yang kedua adalah displacement washing ya. Displacement washing itu ini seperti mengganti satu cairan dengan cairan yang lain ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Misalnya ada feed masuk, terus ada wash keluar. Jadi dia itu tidak mengencerkan tidak mengencerkan pengotornya, tapi dia mengganti cairan yang pengotor dengan wash liquor tersebut. Jadi seperti ini tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tapi pada kenyataannya ini itu jauh dari ideal ya. Jadi tetap ada proses pencampuran ya, interface-nya. Nah, ini ada pencampuran, terus proses diffusion-nya itu membatasi transfer atau perpindahan ya pada ada from enclosed liquor. Jadi karena kan tadi ada proses difusi yang tadi dibatasi oleh porositasnya itu, juga adanya inhomogeneity ya, ketidakseragaman antara fiber, terus adanya sorption juga ya, yang mempengaruhi ya untuk displacement washing ini. Kemudian prinsip yang lainnya itu adalah compressive dewatering ya. Ini tadi seperti mechanical tadi yang disebutkan di awal, menggunakan ini mechanical pressing ya, ditekan seperti di sini, ditekan ya, sehingga nanti diperoleh pulp yang lebih bersih dengan ini. Tetapi nanti bakalan tetap ada sisa-sisa ya di antara pulp pengotornya, karena cairan yang tidak bisa yang tadi adanya limiting tadi ya, cairan yang tidak bisa kayak orang kalau kita mau jemur pakaian ya, kalau kita memeras itu ada cairan yang dia masih tetap terikat ya, nggak
nggak sepenuhnya bisa keluar dari fibernya. Nah ini juga pada realitasnya juga liquor ya yang di dalam fiber itu punya konsentrasi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan liquor yang free liquor ya, liquor di antara fiber. Nah ini itu jadi justru yang konsentrasinya tinggi itu malah lebih susah untuk dipisahkan menggunakan kompresif ini dewatering ini tadi. Jadi justru apa ya, yang konsentrasinya tinggi atau pengotor pengotor extraordinary lah, pengotor pengotor yang kotor ya, yang tinggi itu konsentrasinya tinggi itu justru malah susah untuk dipisahkan di ekstrak dengan menggunakan kompresif ini. Nah kemudian berikutnya itu adalah multi stage washing. Nah multi stage washing ini udah seperti di OTK ya. Ini ada beberapa stage. Terus ini apa namanya? Counter current ya. Counter current prosesnya. Jadi wash liquor itu masuk ke stage N, nomor N. Terus filternya itu digunakan untuk mencuci stage sebelumnya ya. Misalkan ada 4 stage, ini digunakan untuk mencuci stage keempat, terus sisanya digunakan untuk mencuci stage kedua dan mencuci stage ke pertama. Jadi yang paling kotor itu nggak perlu pakai air yang terlalu bersih gitu, untuk mencucinya. Cukup gunakan air yang kebersihannya itu nggak bersih amat lah, tapi masih bisa untuk mengurangi dan seterusnya itu karena ada faktor kesetimbangan ya. Dengan menggunakan prinsip ini kan air pencucinya cuma satu ya, tetapi dia bisa mencuci banyak ya, sehingga biasanya lebih efisien ya. Nah ini juga kelebihannya adalah energinya juga lebih efisien ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terus berikutnya adalah fractional washing. Jadi fractional washing itu perbedaannya dengan yang multi stage adalah ini dia terbagi jadi dua ya, terfraksi ya. Jadi ada stage 1, misalkan stage 2. Nah ini terbagi menjadi dua. Stage 2-nya ada dua, yang pertama ada dua yang kedua. Ini ada yang satu untuk yang pertama, terus satu yang bagian kedua. Sini bisa dilihat aliran washnya terbagi jadi dua ya. Nah di sini arsiran ini itu juga menyatakan konsentrasi dari pengotornya. Jadi bisa terbagi jadi dua ya alirannya. Yang satu ini untuk bersihin yang paling kotor, terus yang bagian bersih ini untuk yang kedua ya. Karena pada multi stage itu kan ditakutkan setiap stage ini terjadi pencampuran ya, atau kita pindah dari stage 1 ke stage 2 itu takut ada pencampuran, sehingga kalau misalkan ada pencampuran dia kan nanti mengurangi efisiensi dari ekstraksi. Kalau misalkan yang seperti ini itu kan dia perubahannya itu terjadi secara gradien ya, secara gradien. Jadi yang sudah bersih tidak tercampur lagi dengan yang masih kotor di sini. Kalau misalkan antar stage nanti ketika transport dari stage 1 ke stage 2 ya, ini kan ada garis putus-putus ya yang membedakan antara stage 1 dengan stage 2. Nah, yang antara yang ini sama yang ini nanti tercampur kayak gitu. Itu untuk yang fractional. Washing parameter itu ada beberapa macam parameter yang mempengaruhi washing ya tadi, baik itu proses parameter itu
seperti suhu, tekanan, pH, terus konsistensi atau konsentrasi ya. Kalau di pulp dan paper itu nggak pakai konsentrasi, tapi konsistensi dari feed atau discharge-nya yang keluar, terus udara yang terkandung itu masuk ke dalam proses parameter atau parameter dari alatnya, dari equipment-nya sendiri. Itu seperti misalnya kecepatan, terus tekanan yang bekerja, terus apakah vakum atau tekanannya itu tekanan menggunakan gas, fluid pressure. Nah, itu nanti adalah bagian dari washing parameter. Nah, washing parameter ini terutama untuk yang device itu tergantung kepada alat yang dipakai ya. Jadi ada banyak model, ada banyak persamaan. Nah, tetapi ada salah satu ini dicontohkan ini dari empiris ya, persamaan secara empiris. Jadi di Dindal Pro kita kemarin bahas persamaan yang diperoleh secara teoritis ya, dari hukum termo, hukum transfer fenomena, atau yang diperoleh dari percobaan di laboratorium. Nah, ini yang diperoleh dari data-data di laboratorium, jadi tidak diturunkan secara teoritis. Kira-kira langsung dapat dibuat grafik misalnya, dibuat grafik seperti apa, terus diperoleh persamaan kayak ini. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini misalkan. Nah, ini kan bisa langsung dibuat garis lurus, terus nanti diperoleh persamaan NA sama dengan FICE AX plus B misalkan. Nah, itu contoh dari persamaan. Nah, ini contohnya pada drum ya, rotary drum pressure washer. Nanti kita akan membahas satu-satu terkait dengan alat-alat yang ada pada proses washing ini. Kemudian dalam suatu parameter tadi, washing parameter itu ada yang namanya dilution factor. Nah, apa itu dilution factor? Itu didefinisikan sebagai perbedaan ya antara aliran wash liquor ini di sini dan liquor yang mengalir meninggalkan bersama dengan pulp ya di sini ya. Jadi antara ini dan di sini. Nah, ini dinyatakan kalau secara matematis DF sama dengan WL, perbedaan antara ini dikurangi dengan L out ini. N ini itu ya konsistensi ya, N itu konsistensi dari pulp yang keluar. Nah, ini gambar pulpnya. Ini berarti aliran pulp. Nah, dibagi dengan P. Jadi dibagi dengan pulp. Ini dilution faktornya. Nah, ini dilution faktor nanti digunakan untuk membandingkan ya sebagai alat ukur ya, antara satu alat dengan alat yang lain. Nah, ini contoh soal ya, misalkan perhitungan counter current, terus washing sistemnya itu 2 stage ya, productionnya sekitar 25 oven dry ton per jam. Terus washer nomor 1 itu keluar dengan konsistensi 11%. Terus washer nomor 2 itu keluar dengan konsistensi 15% ya. Terus dilution faktornya 2 ton per oven dry ton ya. Berarti 2 ton ini ya, washing liquor min pel ya. Nah, ini
Nah, jadi untuk menentukan wash liquor quantities, berapa banyak yang ini, WL-nya ini langsung masukkan ke rumus ya sebenarnya. Nah, ini itu bisa di arrange ulang ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang pertama itu 202, terus yang kedua itu 142, terus berarti washing liquornya itu sekitar ini. Ini dengan menggunakan rumus biasa ya tadi ya. Dengan apa namanya, neraca massa sama rumus ini, dilution factor ini. Ini kan neraca massanya gampang ya. Nah, terus parameter lainnya adalah feed konsistensi. Nah, feed dan discharge ya, feed dan discharge konsistensi. Nah, ini berpengaruh terhadap konsumsi elektrik ya, konsumsi elektrik dan desain equipment ya. Jadi kalau misalkan konsistensinya tinggi ya berarti nanti kebutuhan untuk pumpingnya, kalau konsistensinya rendah ya, kalau konsistensinya rendah berarti kan nanti airnya makin banyak ya, airnya makin banyak, ini nanti konsumsi volumenya, pumpingnya itu bakalan lebih tinggi ya kalau konsistensi rendah. Nah, tetapi kalau misalkan konsistensinya itu rendah ya, meskipun dia itu nanti volumenya tinggi, kalau konsistensinya itu rendah maka apa namanya, kapasitas dari washernya itu juga bakalan lebih ya, karena dia memerlukan ini banyaknya air yang digunakan itu, banyaknya air yang perlu dikeluarkan ya, dikeluarkan atau untuk yang di remove itu juga bakalan tinggi juga ya, sehingga kalau misalkan konsistensinya rendah, dewatering zone-nya itu juga harus lebih tinggi ya untuk dewatering zone-nya. Nah, jadi ini adalah salah satu grafik ya, hubungan antara konsistensi dengan relatif washer capacity ya. Jadi kalau misalkan pulp itu punya konsistensi sekitar 12 ya sampai 14%, ini masuk kepada konsistensi sedang. Nah, air yang diperlukan atau air yang perlu dikeluarkan itu sekitar 6 sampai 7 kali dari pulpnya ya. Kalau misalkan konsistensinya tinggi sekitar 30 sampai 35%, berarti kan air yang dikeluarkan itu 60 sampai, berarti air yang dikeluarkan sekitar 65 sampai 70 ya, 70% ya, berarti 2 kali lipat ya, 2 kali lipat dari pulpnya. Kemudian pengaruh pH. Nah, pengaruh pH ini sebenarnya dalam banyak kasus ini tidak dipakai ya, tetapi dia punya pengaruh ya, terutama karena pH itu kalau misalkan pH itu berubah pada ini equipmentnya, ada alat washingnya itu yang bisa jadi menyebabkan adanya presipitasi ya. Kalau adanya presipitasi nanti kan alatnya menyumbat ya, ada sumbatan, terus korosi yang tidak diinginkan. Ini biasanya juga kondisi yang alkalin atau kondisi basa itu menyebabkan adanya swelling pada fiber ya.
Kalau biasanya fibernya swelling kan biasanya drainage-nya itu bakalan lebih lebih rendah ya, lebih susah ya, lebih susah dan lebih rendah drainage-nya untuk memisahkan itu, untuk memisahkan pemotornya. Dan adanya proses surfaktan ya. Jadi karena kan di pulp itu, terutama yang baru baru dari digester itu kan ada banyak zat organik ya. Kalau pada suhu pada kondisi alkali dia bisa jadi seperti sabun ya. Jadi terbentuk foam seperti itu yang menyebabkan tadi udara terperangkap. Terus tetapi kalau misalkan kondisi alkali ini diturunkan, itu bisa beresiko terhadap represipitasi ya, atau apa namanya, pengendapan ya, muncul lagi ya lignin yang sudah terlarut itu bisa ini terpresipitasi lagi. Jadi memang pH itu menjadi perlu dikontrol ya. Terus parameter berikutnya yang mempengaruhi adalah udara ya, adanya udara. Nah, udara ini itu menurunkan flow ini ya, free flow ya, alirkan di antara para fiber, di antara para fiber. Jadi fiber kalau misalkan nggak ada udara itu kalau misalkan dikompres nanti air di sana itu, pengotor di sana itu bisa mengalir, tetapi saat ada udara dia bisa menjebak dan mengurangi jalannya aliran tersebut. Terus adanya small bubbles ya, gelembung-gelembung kecil di antara rangkaian fiber tadi, sehingga ini harus dikurangi ya, untuk air kontennya ini dikurangi. Terus berikutnya temperature. Nah ini seperti yang tadi, dia itu mempengaruhi viskositas ya, tetapi pengaruh dari temperature terhadap kapasitas itu kurang signifikan ya. Tapi dengan kenaikan suhu itu difusinya itu bakalan lebih bagus ya kan, difusinya bisa lebih cepat ya. Kalau kita lihat difusivitasnya itu bisa lebih tinggi dengan kenaikan temperatur. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa temperatur itu nggak bisa tinggi banget, karena kan dibatasi dengan adanya titik didih air ya, tekanan uap sama tekanan uap air. Nanti malah terbentuk air tadi ya, vapornya itu malah mengurangi. Di sini antara 50 sampai 90 lebih dari 90, 100 nggak lebih 100.